guys, di sini saya akan menjelaskan apa sih teknologi informasi itu dan bagaimana manfaat dan fungsinya. Mari simak video selanjutnya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi adalah segala hal yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Teknologi informasi, studi terkait solusi-solusi teknologi komputer yang diterapkan pada berbagai bidang untuk mencapai organisasi. Pembelajarannya mempelajari tentang sistem atau teknologi pengolahan data, termasuk implementasinya pada berbagai hal, termasuk pengembangan software, artificial intelligence, dan pengembangan sistem informasi. Information Technology Association of America. Pengertian teknologi informasi adalah ilmu yang mempelajari tentang desain, pengembangan, implementasi, manajemen, sistem informasi yang berbasiskan komputer, khususnya aplikasi software dan hardware. Menurut Kamus Oxford 1995, pengertian teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika dan terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, serta mendistribusikan informasi, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Hack dan Ken 1996, menurutnya pengertian teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan memproses informasi. Martin 1999, menurutnya teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Brown, D. Hayes, Haver, and Perkins, menurutnya teknologi informasi adalah kombinasi dari teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses serta menyimpan teknologi komunikasi informasi untuk melaksanakan distribusi informasi. Oxford English Dictionary, menurutnya pengertian teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Lukas 2020, menurutnya teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses serta mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Mishkawan 2021, menurutnya teknologi informasi adalah merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk dapat menciptakan, menyimpan, mengubah, serta untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuknya. Pengembangan teknologi informasi dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa prasejarah,
tahun 3000 sebelum Masehi, dan masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi, dan masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada zaman prasejarah, pada masa ini kemampuan komunikasi mereka masih terbatas pada isyarat tangan dan suara dengusan. Manusia pada zaman ini masih berkomunikasi dengan membuat gambar atau simbol pada sebuah bidang, umumnya di batu atau di dinding gua. Mereka melukis berbagai informasi yang mereka temukan selama berburu hewan, hingga kemudian mereka mulai menciptakan berbagai alat komunikasi yang dapat menghasilkan isyarat bunyi seperti trompet, kentungan, gendang, bahkan hingga sinyal yang dibuat dengan asap. Pada zaman sejarah, manusia pada masa sejarah sudah mulai berkomunikasi dengan baik. Mereka mulai membuat berbagai sistem penulisan untuk menyimpan berbagai informasi. Hal ini dilakukan oleh bangsa Sumeria yang mengembangkan sistem tulisan pictograph. Selanjutnya, bangsa Mesir kuno yang menciptakan sistem penulisan hieroglif, dan bangsa Yunani kuno yang membuat sistem alfabet fonetik. Selain sistem penulisan, media yang digunakan pun terus berevolusi. Dari yang menggunakan batu, kayu, hingga tulang, kemudian berhasil menemukan media tulis serat papirus. Pada zaman modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa modern ditandai dengan kemunculan mesin cetak yang diciptakan oleh berbagai ahli. Salah satunya adalah Johannes. Sejak saat itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia bergerak sangat cepat, dan mulai dari munculnya koran pertama kali di Eropa dan penemuan kamera Osbicura pada tahun 1560, penemuan mesin tik oleh Henry Mill pada tahun 1714, hingga penemuan telepon listrik oleh Alexander Graham. Teknologi informasi dan komunikasi masih terus berkembang pada zaman modern, dan beberapa barang atau alat produk teknologi yang diciptakan masih yang pertama smartphone, bahkan hingga saat kedua email, seperti program yang ketiga yang diciptakan oleh Ray Tomlinson internet pada tahun 1972, hingga pembentukan World Wide Web (WWW) oleh CERN pada tahun 1900. Manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, tentunya teknologi sangat penting. Manfaat dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Kemampuan belajar siswa bisa lebih efektif. Komputer merupakan sarana yang dapat mempermudah siswa untuk mengolah kreativitasnya. Yang kedua, kedokteran. Dalam bidang ini dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit, dan selanjutnya dalam bidang industri dan manufaktur, dapat merancang desain produk yang akan dikeluarkan pada suatu industri, juga dapat mengontrol mesin produk dengan ketepatan maksimal. Selanjutnya dalam bidang bisnis dan perbankan, dapat membantu menyimpan berkas yang lebih aman, dapat berfungsi pula dalam kegiatan bertransaksi. Selanjutnya teknik dan pengetahuan. Dalam bidang ini dapat mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca. Dapat membantu dalam hal perhitungan. Selanjutnya pemiliteran. Dalam bidang ini dapat sebagai navigasi kapal selam. Dapat mengendalikan pesawat luar angkasa baik dengan pengemudi maupun tidak tanpa pengemudi. Yang selanjutnya kriminalitas. Dapat memudahkan aparat dalam memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir entertainment dan permainan. Dapat membuat animasi, periklanan, dan juga film. Teknologi informasi juga dapat membuat grafis serta audiovisual. Fungsi teknologi informasi, capture, yaitu fungsinya untuk menangkap informasi. Processing, yaitu fungsinya untuk mengolah data masukan yang diterima untuk dijadikan suatu informasi. Generating, yaitu fungsinya untuk menghasilkan atau mengorganisasi informasi dalam bentuk yang berguna. Store, yaitu fungsinya
untuk merekam, menyimpan data, dan informasi dalam media, contohnya disket dan lain sebagainya. Retrieve yaitu fungsinya untuk menelusuri, mendapatkan kembali informasi dan menyalin data serta informasi yang telah disimpan. Transmisi yaitu fungsi teknologi informasi untuk mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain menuju jaringan komputer. Pengelompokan teknologi informasi. Yang pertama, input teknologi, yaitu teknologi masukan yang berhubungan dengan peralatan dan dalam sistem komputer. Yang kedua, output teknologi, yaitu teknologi masukan yang berhubungan dengan peralatan data atau sistem komputer. Yang ketiga, software, teknologi perangkat lunak. Yang keempat, teknologi save, yaitu teknologi penyimpan. Dan yang kelima, processing machine. Kemampuan teknologi informasi. Yang pertama, proses transaksi cepat dan akurat. Yang kedua, kapasitas penyimpan besar dan akses cepat. Dan yang ketiga, komunikasi cepat. Apa sih yang kita pelajari dari teknologi informasi? Yang pertama, software engineering, fokus rekayasa untuk pengembangan perangkat lunak, informasi sistem, fokus sistem manusia dan teknologi untuk bisnis, komputer sistem dan arsitektur, fokus arsitektur dan sistem komputer menyeluruh, komputer network, fokus sistem jaringan antar komputer, information security, fokus keamanan. Komponen teknologi informasi ada 4. Yang pertama, hardware, perangkat keras. Yang kedua, software, perangkat lunak. Yang ketiga, brainware, yaitu orang yang menggunakan. Dan yang terakhir, data dan informasi. Hardware adalah salah satu jenis perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Singkatnya, hardware bisa dikatakan sebagai perangkat komputer yang berfungsi melakukan berbagai proses seperti input, output, dan proses. Contohnya apa saja? Contoh hardware, keyboard, RAM, sound card, hard disk, prosesor, dan printer. Software, perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Apa aja sih contoh software? Yang pertama, Windows, Firefox, Google Chrome, macOS, Microsoft Word, Google Maps, dan lain sebagainya.
Brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari brainware yaitu programmer, netter, serta orang yang menggunakan perangkat komputer. Contoh brainware, operator, konsultan, trainer, administrator, programmer, dan teknisi. Selanjutnya yang terakhir, data dan informasi.